Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu Ibu Fadila Kurniawati MAK. Di sini kami yang akan membahas tentang tema investasi kripto dan pandangan Islam. Langsung saja pada topik pembahasannya, yaitu yang pertama tentang pengertian aset kripto. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu dasar hukum. Kemudian yang ketiga cara kerja mata uang kripto. Kemudian yang keempat tingkat resiko investasi kripto currency. Kemudian yang kelima pandangan Islam tentang kripto. Untuk anggota kelompok dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Mas Nur Alfian Iswanto dengan NIM 63020200076. Kemudian ada saya sendiri Ahmad Julfidon dengan NIM 63020200085. Dan Mas Ramdhani dengan NIM 63020200091. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian aset kripto. Pengertian aset kripto yaitu adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi pada cryptocurrency, yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau blockchain. Untuk cryptocurrency atau aset kripto dirancang itu sebagai media pertukaran, menggunakan teknik kripto untuk mengamankan dan memverifikasi transaksi yang dilakukan. Metode kripto ini juga berguna untuk mengendalikan pembuatan unit baru dari sebuah kriptoni tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Baik, saya Nur Alfian Iswanto dengan NIM 076 akan melanjutkan dari slide 7 sampai slide 11, yaitu dasar hukum cryptocurrency. Yang pertama, dasar hukum cryptocurrency itu yang ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018. Yang kedua ada peraturan Bapperti nomor 3 tahun 2019, ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 32 tahun 1997. Lalu ada peraturan Bapperti lagi nomor 4 tahun 2019 dan terakhir peraturan Bapperti nomor 2 tahun 2019. Lalu ada juga surat surat Kemenkon Menteri Perekonomian tanggal 24 September 2019 bahwa aset kripto ini tidak bisa menjadi alat pembayaran umum, tapi bisa sebagai alat investasi dan dimasukkan dalam komoditi dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Nah, selanjutnya cara kerja mata uang kripto itu gimana sih? Nah, di sini kita bahas. Mata uang kripto merupakan aset atau harta digital tanpa wujud fisik dan kepemilikannya diatur dalam suatu pencatatan tak terpusat, terdesentralisasi yang dinamakan blockchain. Nah, pengelolaan blockchain melibatkan jaringan komputer global yang dinamakan miners. Nah, pencatatan bersifat terbuka sehingga setiap orang yang terhubung ke internet dapat mengunduh perangkat lunaknya yang diperlukan dan terhubung ke dalam jaringan blockchain, di mana pemilik mata uang kripto menyimpan uang tersebut dalam suatu perangkat lunak, itu disebutnya wallet atau dompet. Nah, dan diperlukan private key atau seperti macam password yang diketahui pemilik atau si pengguna wallet tersebut. Karena jika tanpa kunci maka transaksi kripto akan selalu ditolak oleh sistem. Baik, selanjutnya adalah tingkat risiko investasi cryptocurrency.
di slide 11 dan dilanjutkan oleh Mas Romdoni. Silakan Mas Romdoni. Baik, di sini saya Ramdhani dengan NIM 091 akan melanjutkan penjelasan dari Mas Alfian. Di sini saya akan menjelaskan terkait tingkat resiko investasi kriptokurensi. Kriptokurensi memiliki volatilitas yang sangat ekstrim, di mana lonjakan kenaikan dan penurunan sangat cepat. Volatilitas yang tinggi merupakan cerminan tingkat resiko yang dihadapi oleh para investor. Volatilitas kriptokurensi hanya dipengaruhi oleh harga masa lalu dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain sehingga sulit diprediksi. Warsito pada tahun 2020 menjelaskan bahwa pergerakan nilai kriptokurensi sangat tidak stabil, bisa naik bisa turun sangat cepat. Dengan demikian sulit menganggap Bitcoin sebagai mata uang yang sangat efisien untuk berinvestasi. George Soros dalam Ferraro DKK pada tahun 2018 menyatakan bahwa Bitcoin bukanlah sebuah mata uang karena adanya unsur spekulasi di sana. Para pakar investor menjelaskan bahwa kenapa berinvestasi pada kriptokurensi ini memiliki resiko sangat tinggi, karena pergerakan nilai harga kriptokurensi hanya merupakan gelembung antusiasme sesaat, di mana CEO JP Morgan dan Jenny Diamond pernah menyatakan pendapatnya bahwa Bitcoin atau kriptokurensi ini lebih buruk daripada tulip bulls atau tulip mania. Pernyataan tentang pergerakan nilai harga kriptokurensi ini hanya dipengaruhi oleh gelembung antusiasme sesaat. Ini selaras dengan hasil riset yang dilakukan oleh Liu dan Stivinsky pada tahun 2018. Regulasinya yang masih belum jelas di Indonesia, di mana pemerintah tidak memiliki pendirian yang jelas tentang kriptokurensi, dan dari penjelasan OJK disimpulkan bahwa OJK masih dalam proses menuju penetapan kebijakan terkait kriptokurensi, sehingga regulasi kriptokurensi di Indonesia masih belum jelas. Selanjutnya adalah tingkat atau pandangan Islam tentang kriptokurensi, di mana pada dalam Islam ada 4. Yang pertama adalah menurut Al-Quran pada Quran Surat Al-Maidah ayat 90, di mana di ayat 90 ini Quran Surat Al-Maidah yang berkaitan dengan investasi kriptokurensi ialah masyir, di mana masyir secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan amat mudah atau mendapatkan laba tanpa bekerja untuknya. Dalam Islam, masyir yang digunakan di sini adalah sesuatu yang mengandung unsur judi atau taruhan atau permainan yang sangat berisiko. Menurut hadis, Abu Hurairah menceritakan kepada kami, Abu Salamah mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Abu Zinad, dan dari Araj, dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah melarang jual beli gharar dan hasrat. Sedikit atau banyaknya ketidakpastian yang membuat sebuah transaksi menjadi haram belum jelas terdefinisikannya. Dengan demikian, transaksi jual beli yang tidak pasti atau gharar dan yang mengandung masyir atau perjudian tersebut dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Yang selanjutnya adalah terkait landasan ijtihad kias, di mana Bitcoin sebagai instrumen investasi dikiaskan seperti menjual ikan yang masih ada di air, di mana keduanya sama-sama memiliki persamaan, yaitu gharar atau ketidakpastian dan mengandung ketidakjelasan. Dengan demikian, penggunaan Bitcoin dalam investasi hukumnya tidak diperbolehkan atau haram. Yang selanjutnya adalah landasan ijtihad Maslamah al-Mursalah, di mana dilihat dari aspek kemudaratannya, Bitcoin sebagai instrumen investasi tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar yang di dalamnya terdapat spekulasi dan untung-untungan dan masyar atau judi, tetapi semua kemudaratannya dan maslamatnya tergantung dari pemilik dan pengguna Bitcoin itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.